Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidan, amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian ilmu kalam, kajian ilmu tauhid, agar pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah semakin mengerti dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala jadi semakin benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asifatu asali hatta asarata min sifati ta'ala al-kalam. Sifat kang nomor 13 saking berapa sifat iku al-kalam, sifat kalam. Wa ya sifat salisa iku sifat qaimatun bidat. Sifat yang qadimah qaimah bidat, yang jumeneng nang dadi Allah. Laisat bi harfin wala sautin. Jadi tidak mengandung huruf dan tidak mengandung suara. Munazatun anit taqaddum wa ta'khur. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Kalau kita kadang-kadang kan terdiam bicara, kemudian prei ya, selesai. Wal irobi wal binai bigalabi kalam khawatis. Ada irob dalam arti susunan apa? Bangunan katanya tidak ada ya. Kalau manusia kan ada. Ini harus, kalau di bahasa Arab kan harus ini berupa, harus baca dhamma, baca kasroh, jamak taksir, jamak takajam dan sebagainya. Biglabi kalam khawatis beda dengan yang kalam ucapan hadis, misalnya ucapan manusia ya. Walaisal murad bi kalami ta'ala al-wajibi lahu ta'ala al-fat as'al munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud walaisal al-mukaddim bi kalamihi kang kalami Allah al-wajibi kang wajib lan muqtadi iku al-fat as'al. Jadi yang dimasukkan bukan bukan kalam yang diberikan Rasulullah yang berupa lafaz yang mulia ya. Lafaz-lafaz yang mulia, yang bagus, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan li'anna hadisun. Kalau sudah berupa lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Rasul itu sudah hadis ya, yang asli dari Allah, tidak seperti itu ya. Wa sifatul qaimatul bidzati ta'ala qadimatun. Sifat yang berada di tanya Allah itu ada qadimah. Tidak ada permulaannya ya, dahulu. Wa hadi mustamilan ala taqaddum. Sedangkan alfat tadi mustamilan ala taqaddum. Jadi di situ kan ada permulaannya. Ada permulaannya, ada akhirnya ya. Wa irobin wa taswa wa suwarin. Ada irob, surat, bab dan sebagainya ya. Wa ayatin dan ada ayat. Wa sifatul qadimatu khaliyatun an jami' dzalik. Sedangkan sifat kalam itu tidak mengenal semua itu ya. Ta'akhurin taqaddumin irobin suwarin ayat tidak ada ya. Falaysa biya ayatun. Jadi di sifat kalam Allah itu tidak ada ayat, surat, irob tidak ada. Susunan kata yang sesuai dengan tata bahasa itu tidak ada. Liana takunul kalam al-muta'alaq. Karena alfat tadi yang sudah diturunkan kepada Rasulullah itu kan sudah ada hurufnya, ada suaranya kalau dibaca. Wasim qaul munazatun anil khurf wal aswat. Sedangkan sifat kalam Allah itu disucikan dari suara, dari huruf, kama taqaddama, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Walaisa tadi alfat asal dalatan ala sifat. Jadi kemudian apa yang sifat
lafaz-lafaz yang syarifah yang utama yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan sifat qadimah bimana jiwa qad tubamina, dan al-fat itu menunjukkan sifat al-fat qadimah tubamina. Berarti bukan yang dimaksud bukan itu ya, bukan sifat qadimah itu menunjukkan lafaz-lafaz syarifah itu menunjukkan sifat qadimah, sifat kalam. Bukan itu yang dimaksudnya. Di mana ana sifat tufamu minha. Dalam arti sifat qadimah itu alfat itu bisa memahami sifat qadimah. Bal ma yubamu minha alfat musawin, tetapi yang dipahami itu sama dengan kalamullah. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan yang dipahami itu kalamullah, bukan, tapi maksudnya itu sama dengan kalamullah. Tapi bukan dalam arti sifat syarifah itu menunjukkan sifat qadimah, bukan ya. Tapi artinya memang sama, sejajar, sama. Lima yubamu min sifat qadimah. Jadi bal ma yubamu min dan alfat misalnya lima yubamu min sifat tadi. Tetapi alfat yang ada dalam Al-Quran itu kalau dipahami sama artinya dengan sifat qadimah, sifat yang qadimah yang berupa kalamullah tadi ya. Tapi bukan alfat itu maksudnya kalamullah, bukannya. Lau kusifa anal hijab sami'naha. Seandainya memang hijab itu Allah bagi kita dibuka, maka kita bisa mendengarkan kalamullah ya, sifat qadimah tadi. Fakasiluhu anak lafaz nanti tadulu ala maknan, maka alfat yang diturunkan oleh Malik itu hanya menunjukkan kepada makna. Nanti wakasiu anak lafaz hadihi tadulu alamat, anak lafaz tegesi alfat itu tadulu alfat alamat hadis makna, menunjukkan arti yang musawin sama dengan sifat qadimah yang berupa kalamullah tadi. Wa dal makna musawin lima yubam min kalam qadim. Al-Qur'an beda. Jadi ya seperti tadi ya, sifat alfat yang ada dalam Al-Qur'an. Lafaz itu memang mempunyai arti, dan artinya itu sama yang ada dalam kalamullah yang terkandung di alfat tersebut ya. Kalamullah yang qadim tidak ta'ala, yang berada di tidaknya Allah Subhanahu. Fakhrid al-hadal farqi, maka lupa sira terhadap perbedaan ini. Kan ada pendapat yang beda ya. Fa'inau yal itu fi kasirun. Jadi banyak pendapat yang keliru ya. Dalam arti beda dengan pendapatnya ahli sunnah ya, seperti pendapatnya ahli filsafat. Wa sama kullun minas sifat al-qadimah wal afat asal Qur'anan. Jadi keduanya dinamakan Quran. Setelah berupa ini yang dibaca itu kan berupa Quran ya. Wa sama kullu min sifatil qadimah wal afat asal Quran, dinamakan Quran. Wa Allah. Kalau ilali annal afat asarifa makhluqatun maktubun fil. Jadi kalau lafaz-lafaz itu ya makhluk ya. Maktubatun fil yang tertulis tercatat di Lauh Mahfuz ya. Nazala biha Jibril yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi alfat syarifah yang ada dalam mahfuz itu
dibawa oleh malaikat Jibril ya atas perintah Allah ya kepada Rasulullah SAW. Bada'an nuzilat filal qadri, setelah diturunkan al-fatihah fi baitul izzi ya. Baitul izzi ya di Lauh Mahfuz tadi ya. Mahalun fis sama'id dunya. Baitul izzi itu tempat berada di langit bumi, maksud langit yang mungkin ya langit yang terlihat oleh manusia ini ya, yang dekat dengan bumi kan. Langit ada 7 ya, yang terakhir yang paling bawah ini ya. Kutibat fi suhufin, yang ditulis alfat tadi fi suhufin, beberapa lambaran alfat syarifah. Wa wudi'at fi, dan diletakkan di suhuf tadi, diletakkan di Baitul Izzah ya. Setelah itu di lembaran disimpan di Baitul Izzah ya. Kila nuzila fi Baitul Izzah dapatan wakitat. Jadi ada pendapat Quran kalau yang bahasa kita ini ya, itu ditempatkan di Baitul Izzah itu sekali ya. Sekarang sebanyak 30 juz itu sekali, tidak dicicil ya. Al-Fat As-Sarifah tadi itu sekali dapatan wakitat semua nuziat alaihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ini kan juga khilafiyah fi isrina sanata, ada yang mengatakan 20 tahun, wakilah fi salasin wa isrina 20 tahun 3 bulan, wakilah fi khamsin wa isrina, ada yang mengatakan 5 bulan. Jadi ada yang mengatakan 20 tahun, wakilah wa isrina salasin wa isrina ya, 23 tahun dan 25 tahun ya. Ya, karena tidak dicatat secara resmi maka ya terjadinya khilafiyah ya. Bagilah kanat yang zalu fi Baitul Izzah, ada yang mengatakan turun ke Baitul Izzah tadi Lailatul Qadar, malam Lailatul fi qadri ma yunzalu kulasanatin, dengan kira-kiranya diturunkan setiap tahun ya. Walam yunzal fi Baitul Izzah dapatan. Ini kan tadi kan ada yang mengatakan ini diturunkan setahun sekali di Baitul Izzah ya. Walam yunzal fi Baitul Izzah dapat. Ada yang mengatakan turun tiap tahun, berarti nggak tahu berapa tahun. Tapi ini pendapat yang tidak dapatan tidak sekaligus. Walladzi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam alam tu wal makna, yang di walladzi daya barang jangan turun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut alam tu, yang turun kepada Rasulullah itu ya lafaz dan artinya ya, tidak hanya lafaz saja, keduanya lafaz dan arti. Jadi dalam arti lafaz itu bisa diartikan maknanya. Wakilah nuzila alaihi makna, ada yang diturunkan hanya maknanya saja ya. Fakot wa talafa al-qailun bi ada. Jadi yang jelas ini kan beda-beda dua saja, ada yang mana saja, ada yang apa dan maknanya. Faqala ba'dhum abaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna bil afat. Ada yang ulama mengatakan Rasulullah mengabarkan dalam arti yang menerima itu ya makna aina bil afat. Min inti saya ngersani Gusti Allah ya. Wakila alladzi abara anha Jibril. Ada yang mengatakan yang memberikan kabar itu adalah Jibril ya. Al-Fat yang syarifah tadi.
Wa tahqiq anna nuzilat lafdzan lam. Tapi yang tahqiq pendapat yang kuat. Nah, ini kan karena rata-rata ilmu tauhid itu banyak melibatkan pikiran manusia, maka rentan banyak terjadi khilafiyah, banyak terjadi perbedaan pendapatnya. Wa tahqiq anna nuzilat lafdzan. Tapi yang jelas turunnya itu ya berupa makna dan lafaz. Nah, bila jumlah secara global ya. Ini kan ada pendapat yang sifat al-qawma bidzati ta'ala qatimun laisat bi harfin walau sautin. Nanti kesimpulan ini sifat kalam itu tadi itu sifat qaimah bidzatihi qatimatun laisat bi harfin walau. Nanti sifat itu tidak keluar suara dan tidak keluar huruf. Wastakala al-wujuda kullan min hurufin min ghairi hurufin. Jadi Mu'tazilah wastakala al-wujuda kullin min ghairi. Jadi Mu'tazilah ini apa namanya? Wastakala al-mu'tazil wujuda kalamin min ghairi hurufin. Tadi Mu'tazilah ini tidak mantap atau tidak mau mengakui kalau ada kalam tanpa huruf. Nah, karena ahli sunnah wal jamaah ya karena Allah harus beda dengan manusia ya. Fa ajaba ahli sunnah. Kemudian ahli sunnah menjawab ya. Bi anna hadisan nafsi kalamun yatalun bi sahsu. Kelawan sak temene critane awan iku kalamun yatalun bi sahsu fi nafsi. Jadi min ghairi hurfin. Nah, ini kan menggambarkan yatalun bi sahsu. Jadi di sini apa namanya? Mu'tazilah kan tidak percaya. Kemudian dijawab oleh Ahlussunnah bi anna hadisa nafsi, cerita atau omongannya awak-awak niku kalamun yatakallamu bihi asaksu fi nafsi. Jadi seseorang ini atau apa ucapan yang berbicara dengan min ghairi hurfin walau sautin. Faqat wujida kalau min ghairi hurfin walau sautin. Nah, kadang-kadang mungkin saja ada yang kalam yang tanpa huruf dan tanpa suara, ada saja ya. Walaisa muradu alisna tasbih kalam ta'ala fi hadis. Jadi tapi yang dimaksud di sini bukan dalam arti menyamakan pembicaraannya pembicaraannya manusia atau mungkin barang khawatis ini menyai dengan kalam, bukan begitu ya. Tapi memang ada kalam yang tidak bersuara dan tidak berhuruf, tapi bukan dalam arti menyamakan, karena kan khawatis ya. Kalau karena Allah kan qaimah qadimah ya, qadim ya. Bi hadisin nafsi, kelawan hadise ceritane nafsu. Li anna ta'ala qadimun. Karena ya jelas kalam Allah kan qadim, tidak ada permulaan. Wa hadin nafsi hadisun, kalau nafsu awan ini kan misalnya bicara kan ada permulaannya, ada akhirnya. Wal muraduhum araddu alal mutasiyat bi qalim. Maksudnya itu hanya untuk menolak pendapat atau ucapan
atau apa ya, bantahan dari orang-orang Mu'tazilah. La yujadu kalam ghairi harfin wa yakni tidak ada kalam tanpa huruf dan tanpa suara. Itu ya. Jadi ini kan seperti hati gitu ya. Hati kan ya kadang-kadang kan mengerti atau mungkin punya kerentek itu kan dia tidak bersuara, juga tidak berhuruf ya. Wadal wujud bil kalau ta'ala qaulu ta'ala kang musatakdima. Ini ada dalil secara nakli ya. Dalil secara nakli wa kal mau musatak faqat asbata linafsi kalaman. Ini sudah menunjukkan kalau sifat kalam berada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalam ya ta'alu bil kalam itu juga ta'aluk sebagaimana ta'aluknya sifat ilmu minal wajib wal jaiz wal mutakhir. Lakin ta'alukul ilmu ma ta'aluk ingkisafin. Tetapi kalau ilmu ta'aluknya itu ta'aluk ingkisaf, ta'aluk yang terbuka. Bimana anak muka sifatullah. Segala sesuatunya itu terbuka bagi Allah Ta'ala bi ilmi wa ta'ala kalam ya ta'aluk tilalah. Kalau ta'aluk kami ta'ala tilalah, bukan ta'aluk ingkisab. Bimana laku sifat anak hijab sami nah kalam al-qadr la fahimna hamim. Berarti kalau ta'aluknya kalam ta'aluk tilalah dengan arti apabila Allah membuka hijabnya kita akan mendengar kalam Allah dan kita akan paham tentang kalamnya Allah kalau hijabnya dibuka, kalau semuanya dibuka bagi manusia. Sampai di sini penjelasan kajian ilmu tauhid, ilmu kalam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin mengerti tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan semakin mantap keyakinan tekad kepada Allah semakin benar. Barangkali bacaan penjelasan ada yang kurang tepat ya, saya masukkan supaya ke depan semakin baik dan semakin benar, semakin mudah dimengerti penjelasan saya. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.